Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di subuh ini kita kembali bisa berada di sini atas izin ilahi. Semoga Allah menulis kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur kepadanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jazakallahu khair. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, salawat dan salam hendaknya senantiasa pula terucap oleh lisan kita, terlahir dari hati yang paling dalam kepada Nabi kita alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Dengan harapan mudah-mudahan di akhirat kita diizinkan dekat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di dunia mudah-mudahan salawat kita menjadi penyebab kita senantiasa sehat, senantiasa diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang selawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, Allah akan balas langsung 10 kali. Dan salawat Allah kepada kita adalah rahmat dan ampunannya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li asatizatina wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ma'asyarul kiram. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, ayah dan mak kita, para guru, ustaz, ustazah, para sahabat, rekan-rekan, serta saudara mara kita, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyarul kiram. Kita kembali bersama Imam As-Sabuni rahmatullahi ta'alaihi rahmatin wasi'ah dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadis. Aqidah As-Salaf, para ahli hadis. Ini penting pada saatnya, karena di saat tidak sedikit pula orang ingin mengaburkan akidah as-salaf, bagaimana sesungguhnya akidah ahli hadis, as-salafus salih. Dan kadang-kadang sebagian mengatakan para imam bukan pakar akidah, tapi mereka hanya pakar fikih saja dan sebagainya. Ini adalah kekurangan
atau kurang pahamnya kita terhadap bagaimana metode para ulama dulu manhajnya dalam menuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW masanya dan masih dekat atau masih mengikuti manhaj Nabi SAW dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu. Dan masa itu Nabi SAW dalam dakwahnya di awal fokus akidah dan sepanjang dakwahnya juga senantiasa menekankan masalah akidah. Lalu mereka punya murid-murid, para sahabatnya. Ada di antara mereka ulama-ulamanya. Lalu ulama-ulama sahabat ini menyampaikan ilmunya kepada ulama atau calon-calon ulama tabi'in. Dan seterusnya. Apakah masuk dalam akal kita, logis atau tidak, di mana gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah memulai dengan akidah, tauhid, iman dengan segala perinciannya, kemudian sepanjang dakwahnya di Madinah juga tidak lepas dari dakwah tauhid. Lalu dikatakan murid-muridnya bukan pakar di bidang akidah. Masuk akal? Masuk akal? Tidak masuk. Karena mereka orang yang sangat menjunjung tinggi cara Nabi SAW berdakwah. Makanya para imam itu, mereka adalah orang-orang pakar di akidah sebelum mereka jadi pakar di fikih, tafsir dan sebagainya. Apalagi seperti yang disebutkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu taala dalam hadis Muslim, mereka itu, dia menyebut tentang mereka, bukan dia sendiri. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami itu belajar iman dulu, iman pada Allah, iman pada malaikat dan seterusnya, kemudian baru belajar Al-Quran. Berarti mereka sudah belajar akidah sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Mustahillah lahir ulama-ulama yang hanya tahu fikih lalu tidak paham akidah dan bukan pakar di bidangnya. Jangan bayangkan mereka dulu itu seperti ulama pada masa ini. Kalau kita Masya Allah masa spesialisasi. Ya, masa spesialisasi, takhasus. Ya, ada jurusan fikih, jangan tanya-tanya hadis, tunjukkan jurusan saya. Ada jurusan akidah, jangan tanya-tanya. Masalah filsafat itu bukan urusan saya. Kalau dan seterusnya, urusan tafsir, jangan tanya tentang sejarah, itu bukan jurusan saya. Enggak. Mereka bukan seperti kita hari ini. Mereka itu ulamanya mausu'at, ensiklopedi. Kalau kita ambil contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah kata pakar lughah, pakar bahasa. Yang paling terkenal Ibnu Hisham, dia bilang Asy-Syafi'i atau lughatu Syafi'i atau kalamu Syafi'i hujjatun fil lughah. Perkataan Asy-Syafi'i itu hujjah dalam bahasa Arab. Artinya, istilahnya sebagaimana orang Arab mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah bahasa, mereka juga mengambil perkataan Imam Syafi'i sebagai bukti kefasihan bahasa Arab. Begitulah bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau juga ahli di bidang nasab. Jadi sebelum dia belajar ilmu hadis dan ini dia sudah hafal nasab-nasab orang-orang Arab Quraisy khususnya. Hafal dia. Ya, dari mana asalnya nasab ini? Misalnya Bani Al-Adawi misalnya, Bani Adi sampai ke datu-datunya hafal dia. Dan cabang-cabangnya semua. Ini Imam Syafi'i dan juga dia pakar di syair, seorang penyair tingkat tinggi, level di high class-nya. Dan seterusnya. Beliau juga pakar di hukum, dia tafsir, dia pakar di hadis, gharibul hadis, ikhtilaful hadis, semuanya. Nah, yang seperti ini masuk enggak dalam pikiran yang sehat bahwa dia tidak pakar di akidah? Hah? Enggak. Karena metode belajar mereka dulu, belajar akidah dulu, iman dulu sebelum belajar Al-Quranul Karim. Lalu ada yang mengatakan mereka tidak belajar akidah secara sistematis. Masuk akal juga?
Karena Nabi SAW kalau begitu tidak juga sistematis. Kalau yang dimaksud dengan sistematis seperti kita hari ini, al-aqidatu fil lughah, akidah menurut etimologi, maknanya ini, kemudian menurut terminologi ini, ayah. Mereka tidak perlu itu. Karena mereka tanpa itu paham. Kalau kita dengan itu tidak paham juga. Sehingga definisi pun berbeda-beda. Setiap zaman akan beda. Seperti nanti misalnya mendefinisikan bid'ah misalnya. Yang pro bid'ah akan mencari definisi supaya bisa masuk lolos bid'ah hasanah. Itu pasti itu dicari buat apa nanti itu. Semakin berkembang. Makanya tidak sepakat hari ini definisi bid'ah. Kalau seandainya kembali ke Rasulullah SAW, selesai masalah bid'ah. Bid'ah itu Nabi jelaskan bertentangan dengan sunnah. Tidak bisa berkawan. Tidak bisa berkawan. Ya, sebab bid'ah menimbulkan perselisihan, sunnah menyatukan. Maka jauhi bid'ah, datangkan sunnah. Selesai. Tidak ada setengah bid'ah, setengah sunnah, tidak ada. Bid'ah jelas. Jelas kata Nabi. Ketika nanti akan hidup, siapa yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebabnya? Karena banyak mengada-ngada. Maka di ujung hadis dikatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi hal-hal yang diada-adakan. Setelah itu selesai itu enggak. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Menyesatkan. Nah, kalau enggak menyesatkan, kenapa orang berselisih terus masalah itu? Jadi ada bid'ah pasti berselisih orang. Sah? Setiap ada bid'ah selalu berselisih gara-gara itu, antara yang pro dengan yang tentu yang kontra. Pro enggak lah. Yang pro pun berselisih juga. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan sebelumnya alaikum bisunnati, supaya menghilangkan ikhtilaf itu. Jadi Nabi dalam hadis ini jelas sekali, tidak perlu panjang-panjang penjelasannya. Sebab yang menyebabkan berselisih itu adalah bid'ah. Maka alaikum bisunnati. Jadi Nabi SAW tidak memasukkan bid'ah sebagai pemersatu, tapi menjadikannya sebagai pemecah belah. Kata lalu datang kita hari ini. Kalau sunnah aja Ustaznya pecah umat gara-gara itu. Jadi harus ada bid'ah. Kalau bid'ah menyatukan. Nah, ini kan pemuterbalikan fakta lagi. Tapi begitulah keadaannya. Sama sekarang orang banyak mengklaim bahwa manhaj ta'wil, tafwid itu adalah metodenya sahabat. Masalah sahabat, as-salaf. Anehnya dulu, yang mengatakan ini dulu mendengar kata salaf itu apa istilahnya? Nak muntah dia. Apa istilahnya tuh? Nak dia dengarnya. Nak dengar kata as-salaf. Dulu dengar kata as-sunnah, nak senang dia. Sunnah. Salaf. Ya. Tapi sekarang ternyata salaf itu indah rupanya karena as-salafus salih. Akhirnya diupayakan untuk menyamakan akidah salaf dengan khalaf. Kalau sama itu ada apa? Ada lagi bisa-bisa antara khalaf dengan salaf. Kalau memang sama, untuk apa lagi dipisah-pisah? Ini akidah salaf, ini akidah khalaf. Samakan aja lah. Buktikan yang Al-Quran dan hadis. Selesai masalah. Paham tak? Tak paham nampaknya. Sampai hari ini terjadi pertikaian berkepanjangan antara salaf dengan khalaf. Dari lahirnya cara khalaf ini sampai hari ini tidak pernah istirahat umat. Mulai lahir Mu'tazilah, mulai lahir Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak pernah istirahat umat di sepanjang zaman ini. Berarti ada beda antara salaf dengan khalaf. Buktinya juga tidak ada yang berani mengatakan akidah saya Syafi'i, fikih saya Syafi'i. Tapi dibedakan akidah saya Asy'ari atau Maturidi, fikihnya Syafi'i. Terus akidah Syafi'i gimana? Akidah Imam Syafi'i berarti Asy'ari.
Kalau Asy'ari berarti sama akidahnya. Kenapa tidak nisbatkan kepada Syafi'i saja? Oh, Syafi'i tidak ahli. Sampai dikatakan Syafi'i bukan ahli. Ini merendahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berarti kita tidak memahami bagaimana cara orang dulu menuntut ilmu. Ya, kita tidak memahami bagaimana mereka menuntut ilmu. Dikira mereka bukan pakar akidah. Dan itu tidak benar. Akan ada nanti riwayat juga disebutkan oleh penulis dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyarul kiram. Oleh sebab itu, maka perlu dibahas kitab ini. Dan yang lebih dulu zamannya dari Imam As-Sabuni seperti Al-Muzani, murid langsung Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ad-Daraqutni wafat 385, juga lebih dulu dari ini Syekh As-Sabuni 449. Ya Syekh, atau Imam Al-Ajurri, Muhammad Al-Husain Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah yang wafat 365, juga lebih dulu dari ini. Dan di awal-awal masa Imam yang menjadi perselisihan hari ini Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, wal mutaqaddimin Asy'ariyah mengakui bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari menulis kitab Al-Ibana dan kitab Maqalatul Islamiyyin, menyatakan dia meninggalkan periode kedua dari akidah yang diyakini sebagian besar umat Islam hari ini. Bukan sebagian besar umat Islam sebenarnya, sebagian besar para penuntut ilmu umat Islam hari ini. Kalau orang awamnya antum tanya nanti, pasti dia bilang terserah pada yang di atas. Sudah takdir yang di atas. Setiap berdoa ya Allah kan ke atas itu. Tidak ada yang mengingkari. Bahkan yang mengingkari Allah di atas, bila minta kepada Allah juga menghadap ke atas. Bila nyebut nama Allah pasti nunjuknya ke atas. Cuman ketika tanya Allah di mana? Salah tunjuk, gigit. Gigit tunjuk, salah tunjuk tadi. Kalau ada yang salah tunjuk kan digigit ditunjuk kan. Dulu kalau ada yang dimasuk kocik-kocik dulu nunjuk kuburan tidak boleh kan. Nunjuk kuburan tidak boleh. Kalau tertunjuk harus digigit sampai lokam. Tahu lokam? Lekan. Tidak tahu juga. Itu orang mana sih? Tidak orang Indonesia? Baik, kalau ada di kampus nanti lokam, masukkan. Biar tambah kan perbedaan bahasa Indonesia. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, qala wa akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah ta'ala. Kita terakhir kemarin tentang Ibnu Jarir. Alinea ke-17. Kalau ada yang punya kitab, halaman 12 dalam terbitan ini. Wa amma ma haka Muhammad Ibnu Jarir an Ahmad. Kemarin Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Sampai hari ini Ibnu Jarir ini direbut-rebutkan orang juga. Sama Imam Syafi'i juga direbutkan ya. Dianggap Imam Asy-Syafi'i semazhab dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Menurut klaim ini. Baik, kalau memang semazhab, kenapa antum bedakan akidahnya? Ya tak? Kalau memang antara akidah Imam Asy-Syafi'i dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama. Mana yang dulu Imam Syafi'i daripada Al-Hasan Asy'ari? Lebih dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i wafat 204. Imam Abul Hasan Asy'ari wafat tahun? Tak tahu. 324. 120 tahun datangnya atau wafatnya setelah wafat Imam Asy-Syafi'i. Kalau seandainya ada suatu pemahaman yang sama, baik, pemahaman yang sama antara saya dengan murid-murid saya, nisbatnya ke mana? Ke saya atau ke murid saya? Guru lah. Ini namanya akidah dasmaniyah. Ya, jangan sebut akidah antum ambil dari saya kan. Apalagi tidak sedikit pula. Mohon maaf. Yang mengklaim, misalnya yang mengklaim Husain Al-Karabisi, yang
dasar akidah ini diambil dari dia. Dia pernah berguru pada Imam Syafi'i dan pernah bermajelis dengan Imam Ahmad. Oke. Mana yang lebih dulu Syafi'i dari Karabisi? Lebih dulu Imam? Katanya antum bilang sanadnya bersambung nih ke salaf. Ini kadang-kadang lucu juga kawan-kawan ini yang bicara tentang sanad, dia bukan ahlinya sanad tapi bicara tentang sanad. Akhirnya tentang apa yang dia bicarakan? Sanad itu bukan tuan-tuan berguru hadir sekali sepekan dengan dasman ceramah. Nah, terus nanti di antara ceramah yang antum hadiri ceramah dasman. Lalu antum bilang saya sudah punya sanad sama dasman gitu ya. Atau antum punya riwayat, saya izinkan riwayat Sahih Bukhari misalnya dari jalan guru saya, misalnya Muhammad Diyarur Rahman Al-Azami, ya, terus dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Lalu apakah semua kitab lain juga antum riwayatkan dari sanad itu? Tidak juga. Kadang-kadang ketemu 1 jam dengan guru, antum dapat sanad izin, sanad ijazah, tiba-tiba seolah sudah jadi guru besarnya. 1 jam apa yang antum dapat? Awal kan 1,5 jam, tidak ada apa-apa pun. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi bukan ini makna sanad. Atau Yahya bin Zakaria As-Saji juga berguru sama muridnya Imam Ahmad. Lalu disambungkan bahwa seluruh pendapat As-Saji yang keliru dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Terus oke lah. Kalau memang dari Imam Ahmad, kenapa tidak mazhab Hambali saja akidahnya? Kenapa ke Saji pula? Paham? Tak paham nampaknya. Saya ulang lagi. Itu sendiri yang paham lain dah. Kaum muslimin dan muslimat paham semua sebenarnya. Jadi kalau memang sama antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dengan Imam Asy-Syafi'i akidahnya jelas, maka kenapa dia sebut saja akidah saya Asy'ari dan Syafi'i misalnya, atau akidah saya dan fikih saya Syafi'i. Setuju sekali, mantap loh. Saya setuju tuh. Nanti saya katakan saya juga gitu. Ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi yatashabba'u. Saya bermazhab Syafi'i selama hidup. Bila mati saya wasiatkan orang-orang untuk ikut mazhab Syafi'i. Antum tidak mau ya? Antum tidak suka mazhab? Alhamdulillah. Antum tidak suka mazhab, nanti tidak suka sama Imam Ahmad, tidak suka sama Imam Malik, Imam Syafi'i. Walaupun mereka sebenarnya tak pernah berniat membuat mazhab. Tetapi ilmu mereka patut menjadi mazhab. Samalah. Nah, samalah orang Imam Ibnu Hisham dulu misalnya tidak berniat untuk bikin mazhab nahwu. Tapi orang ilmunya patut untuk menjadi kaidah nahwu itu biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu masih ingat perkataan saya, lahirnya banyak disiplin ilmu bukan maknanya kita lebih hebat dari orang terdahulu. Kenapa lahir nahwu? Karena bahasa Arab dah mulai rusak. Berarti bahasa kita mulai rusak. Ya tak? Lahir ilmu balaghah karena memang kedalaman bahasa kita mulai rusak. Bukan karena kita lebih hebat dari Nabi berbahasa Arab. Betul kan? Betul lah benar. Antum lebih hebat dari Nabi berbahasa Arab? La haula wala quwwata illa billah. Nah, mungkin. Nah, Nabi jangan ditanya pula nanti, "Ma huwal kalam ya Rasulullah?" Al-kalam wal lafzul murakkab. Tidak ada itu situ. Sahabat tidak ada menghafal-hafal definisi itu karena mereka sendiri kalam. Mereka sendiri kalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya terpaksa mengatakan nanti bahwa Imam Asy-Syafi'i bukan ahli akidah. Sehingga kalau gitu Syafi'i fikihnya saja diambil, akidahnya enggak. Ini sebenarnya pengaburan. Ya, seolah-olah Syafi'i tidak paham akidah, padahal banyak riwayat dari Imam Asy-Syafi'i tentang akidah. Lalu enggak, dari jalan Al-Hakkari itu orangnya muttaham. Orangnya muttaham. Oke lah, dari muttaham. Ya, dicari-cari kelemahannya. Riwayat dari Imam Syafi'i bukan dari satu jalur itu saja, kawan. Memang ada riwayat akidah Syafi'i tentang masalah sifat Allah Taala datang dari jalan itu. Tapi masih banyak jalan lain. Laisa hadza mawdhi' bayanih. Sekarang kita jelaskan nanti insyaallah. Siapa yang mau sekat juga silakan dicari di YouTube aja lah. Kajian saya tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala. Tidak lama-lama, sekitar 48 menit lebih kurang. Dengarkan seksama. Nanti kalau ada yang salah kasih tahu ya. Yang betul diam-diam aja lah. Nah, orang kan kebiasaannya kalau salah baru di-share. Kalau tidak salah diam-diam aja. Sama.
Contoh makan di rumah makan, ya kalau enak diam aja, kalau tidak enak baru ngomong-ngomong. Ngapain tinggal sini tadi? Padahal seharusnya kalau enak kasih tahu kawan, kalau tak enak kasih tahu kami. Gitu kan harusnya kan? Iya tak? Bila apa namanya? Biasanya ada iklan rumah makan tuh. Bila Anda puas, kasih tahu yang lain. Bila Anda tidak puas, kasih tahu kami kan. Bila puas, diam-diam dia. Kalau pas tidak puas, baru ngasih tahu orang lain. Itu jangan makan di situ. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, ini sudah apa? Ini sudah umum begitu. Berkata beliau, rahimahullah taala, wa amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad. Adapun yang dihikayatkan oleh Imam Muhammad ibn Jarir dari Imam Ahmad rahimahumullah, anna man qala lafzi bil Quran ghairu makhluq fahuwa mubtadi', bahwa beliau berkata, Imam Ahmad dari Ibnu Jarir, man qala lafzi bil Quran ghairu makhluq fahuwa mubtadi', siapa yang mengatakan lafaz saya mengucapkan Al-Quran itu bukan makhluk, orang yang mengatakan ini ahli bid'ah. Jadi lafaz saya ini, yes, lafaz yang saya katakan, kan ucapan saya ini, tapi saya baca Quran. Misalnya seperti imam tadi kan, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Nah, perkataan dia itu, lalu dia katakan ini bukan makhluk, tapi perkataan Allah. Imam Ahmad ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Karena perkataan masalah ini, ikhwani kaum muslimin, masalahnya pelik. Dia yang ucapkan, lalu dikatakan bukan makhluk. Berarti banyak khalik nanti jadinya, banyak pencipta. Termasuk manusia jadi pencipta. Nah, perkataan ini tidak pernah dikatakan oleh as-salaf. Nabi tak pernah mengatakan itu, sahabat tak pernah mengatakan itu. Lalu kita katakan hari ini, karena didesak oleh ahli bid'ah, katakan dia makhluk atau bukan makhluk. Perkataan Anda makhluk atau bukan makhluk. Kalau dikatakan ghairu makhluk, ahli bid'ah. Kalau dikatakan makhluk, nanti kufur kita pada Al-Quranul Karim. Seperti yang jelaskan sebelumnya. Al-Quran itu bukan makhluk. Yang dibaca itu bukan makhluk. Tapi keluar dari rongga makhluk. Akhirnya, masalah pelik. Yang mengatakan itu, kata Imam Ahmad, ada ahli bid'ah. Tonton penakut bilang bid'ah nampaknya. Kan bukan kita yang katakan, beliau yang katakan. Mubtadi'. Seorang mubtadi'. Seorang ahli bid'ah. Wa innama arada bihi anna as-salaf as-salihin min ahli sunnah lam yatakallamu fi babil lafzi wa lam yuhwijhumul halu ilaih. Sebab yang kata Imam As-Sabuni, nukilan Ibnu Jarir At-Tabari dari Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran adalah bukan makhluk, ini ahli bid'ah. Maksud beliau adalah an-salaf, bahwa sesungguhnya as-salaf as-salihin, as-salafus salih min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Perlu dia jelaskan min ahli sunnah. Sebab ada orang yang memasukkan semua yang ada zaman itu salaf namanya. Ada orang yang memasukkan setiap yang sezaman dengan as-salafus salih. Sezaman sahabat salaf juga. Kalau gitu nanti Abu Jahal masuk salaf dia. Abdullah bin Ubay masuk salaf. Jelas, ikhwan? Ini ada orang yang mengatakan siapa yang salaf sebenarnya itu. Tidak paham dia siapa yang salaf sebenarnya. Kita katakan salaf itu bukan hanya sekedar zaman, tapi masuk di dalamnya adalah manhaj, metode, iman. Kalau dipakai kalau hanya sekedar zaman, nanti tadi saya katakan Hawasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah, masuk salaf. Sebab gurunya Imam Al-Hasanul Basri. Imam Hasan Basri, mana Pak Hasan Basri? Tak hadir juga. Subhanallah. Al-Imam Al-Hasanul Basri gurunya.
Orang juga sekarang mencari-cari seperti itu pula. Asal ada yang menyimpang dari satu aliran, dari satu guru yang besar, dibilang ini tuh muridnya. Kalau sempat ada misalnya murid Syekh Fulan misalnya terkenal dengan sunnahnya, lalu satu muridnya dari sekian puluh ribu muridnya atau sekian ratus ribu muridnya di seluruh dunia, tiba-tiba ada satu yang nyeleweng. Kan? Ada enggak? Allah katakan, ini murid Syekh si Fulan. Seolah-olah itu yang diajarkan oleh si Fulan. Ini orang-orang sakit begini, ini banyak di dunia hari. Banyak yang begini. Maka dicarilah, pernah berguru di majelis Ustadz Dasman. Jadi Khawarij. Dicari itu. Padahal dari murid saya ada banyak mungkin ya. Untuk di UIN saja ada berapa kira-kira ya? Sudah ada 1.000? Saya. Apa definisi murid dulu? Definisi murid dulu. Kalau pernah duduk di majelis saya, pernah mendengar ceramah saya, pernah belajar kuliah dengan saya, kalau itu sudah puluhan ribu murid saya. Jelas ya? Lalu dari sekian banyak itu, enggak usah dulu yang tercatat resmi aja, formalnya, legal formal aja Ustaz ya. Saya sudah ngajar di UIN sudah berapa lama sih? Tahun 2009 sampai 2001 berapa tahun tuh? 12 tahun. Taib. Andainya saya ngajar satu semester 6 lokal. Satu lokalnya antara 20 sampai 35 sih. Sampai 35. Anggaplah ambil yang tengah saja, 20 aja, yang di bawah aja ambil 20 kali 6. Terus 20 kali 12. Biar tak payah 10 dulu. 1.200 itu baru diuin saja kaum muslimin namanya. Dulu sejak Darul saya kelas 5, kelas 6, kelas 7 udah ngajar di bawah. Dan berapa lagi muridnya? Belum lagi dulu ngajar di Madinah juga saya punya murid-murid dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat. Nah, dari sekian banyak itu tiba-tiba lahir satu jadi naudzubillah preman misalnya ya. Preman besar. Preman pasar usang itu itu murid Dasman. Lihat bagaimana dia ngajar orang jadi antum jujur apa ini? Antum jujur atau pengkhianat ini? Antum tidak jujur, ikhwan. Ini sebanyak itu murid. Bahkan di antara murid saya ada banyak pula doktor sekarang. Ada calon profesor, ada banyak murid saya. Awak ini belum. Karena tidak ngurus-ngurus pangkat. Itu masalahnya sejak diangkat sampai sekarang 3C terus. Allah musta'an. Karena ada pendahulu saya juga tidak ngurus-ngurus pangkat gitu. Jadi saya pun tidak ngurus-ngurus pangkat. Allah musta'an. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Jadi ada yang melekatkan. Seperti tadi, ada yang melenceng satu, murid Imam Syafi'i, dikatakan itulah mazhab Imam Syafi'i. Yang lain mana? Dia ada melenceng daripada Imam Ahmad, itu yang dipakainya. Yang murid Imam Ahmad yang puluhan ribu itu mana? Jadi lucu. Dalam ilmu ini kadang-kadang ada kelucuan ilmiah pula. Dan nanti susun kitab namanya lelucon ilmu ya. Lelucon ilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini Imam Ahmad didukil daripadanya makna itu sebab apa dia katakan? Sebab as-salafus salih min ahli sunnah dan ahli sunnah. Karena ada yang menisbatkan orang-orang seperti Abu Jahal, ya lazimnya bukan dia yang disebut, tapi kalau dikatakan seluruh yang hidup di masa salaf disebut salafi, ada sebut salaf, berarti Abu Jahal masuk salaf, Abdullah bin Ubay masuk salaf, Wasil bin Atha masuk salaf, Al-Jahjam bin Sufyan masuk salaf, Ja'ad bin Dirham masuk salaf. Bukan. Makanya perlu sebut min ahli sunnah. Jadi kan ahli sunnah. Ahli sunnah apa? Ahli sunnah yang selalu memakai sunnah. Ahli hadis yang selalu pakai hadis. Tapi kalau sekali pakai hadis, kalau pakai hadas, sekali pakai sunnah, sekali pakai bid'ah, apa namanya? Nah, ada istilah gado-gado dan aliran. Cuman hari ini memang begitu. Kalau kita murni sunnah, garuk kepala pakai sunnah, gerakkan kaki pakai sunnah. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kau sanggup tak garuk kepala kecuali sunnah, lakukan itu. Ya, akidahnya pakai sunnah,
ibadahnya pakai sunnah, muamalahnya pakai sunnah, ini dianggap ahli sunnah KW. Yang asli gimana? Yang bisa menerima bid'ah hasanah. Yang bisa menerima bid'ah hasanah itu namanya ahli sunnah asli, tulen. Tulen itu. Sebab apa? Bisa mencampurkan antara dua yang berlawan, sunnah dan bid'ah. Yang bisa mengakomodir pemikiran Aristoteles dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al sunnah asli itu. Kalau yang palsu-palsu yang ikut sunnah, apa kata Nabi itu digarong palsu. Allah musta'an. Ada dusta di antara kita. Ada? Jangan ada dusta di antara kita sih. Jujur. Allah musta'an. Nah, ini maksudnya apa? Karena as-salaf as-salihin min ahli sunnah, dari kan ahli sunnah lam yatakallamu. Mereka tak pernah berbicara, membicarakan maksudnya secara ilmiah fi babil lafzi, dalam masalah bab lafaz ini. Siapa yang mulai? Ahlul kalam. Yang mulai adalah ahlu kalam. Tahu ahlul kalam? Ahlul kalam, yaitu orang-orang yang apa namanya, ahli al-kalam. Tak tahu kalam ya? Hah? Tak tahu juga. Pasal diulang lagi kajian. Kenapa sebut ahli al-kalam? Yaitu yang mendasarkan akidahnya pada teori-teori logika. Teori-teori logika. Kalau kita kitab ilmu kalam yang dianggap sebagai ilmu tauhid itu selalu membagi dalil itu dua. Dalil akli, dalil naqli. Dalil akli dianggap sebagai qat'iyat. Dalil qat'i. Tahu mana qat'i? Hah? Pasti. Sedangkan dalil naqli ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalau mutawatir dianggap qat'iyus subut, tapi dalalannya belum jelas. Dan kalau seandainya tidak mutawatir, maka dhanni. Lalu lahirlah dari produk ini, karena sebagian besar hadis adalah tidak mutawatir. Sebagian besar hadis adalah dhanni. Oleh sebab itu hadis-hadis tentang keakidah mesti mutawatir. Kalau tidak mutawatir, tak dipakai dalam akidah, sekalipun dalam Sahih Bukhari, sekalipun dalam Sahih Muslim, sekalipun sepakat kitab sittah untuk menerimanya, maka dianggap tidak qat'i. Oleh sebab itu hadis-hadis tidak dipakai hujjah dalam akidah kecuali mutawatir. Yang mutawatir pun sendiri mesti menyesuaikan dengan logika. Bila masuk dalam logika diterima. Kalau tidak ditolak. Berarti kalau begitu logikanya sempit sekali. Sehingga yang akhirnya tersaringlah. Yang bisa masuk dalam logikanya hanya 20 sifat. 20 sifat sekecil sekali. Karena kan Ahlul Kalam mengatakan inilah yang bisa diterima oleh logika manusia. Mereka menamakan atas nama manusia ya. Kita tidak masuk manusia nih. Muslim. Tidak. Di antara manusia ada yang lebih luas lagi akalnya daripada itu. Bahwa semua sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang Allah, semuanya masuk logika kita. Berarti mana yang luas? Logika Ahlus-Sunnah atau Ahlul Kalam? Ahlus-Sunnah. Dan kenapa kita tidak membedakan as-sunnah mutawatir dengan ahad? Karena Nabi tak pernah membedakan antara al-mutawatir wal ahad. Sahabat tak pernah membedakan. Ya. Bukankah yang diajarkan Nabi akidah ada enggak? Ada akidah enggak? Kok lambat tuh ngangguk dia? Dia ngantuk pula. Hah? Ada enggak Nabi ngajar akidah? Tapi Nabi tak bilang bila al-aqidah tu kata. Tidak ada ya? Tidak ada. Istilahnya kan setelah belakangan ya. Bid'ah juga ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi mengajarkan akidah. Apakah Nabi langsung sampai ke seluruh masyarakat?
Antum punya bukti enggak? Sekitar Arab aja yang itu yang di luar. Oke, yang sekitar Arab. Nabi sampai kepada semuanya. Ada yang alhamdulillah. Ya, ada bukti. Masyaallah kiram dirahmati. Dia punya bukti, cuman takut dia nyampaikannya, takut salah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak kisahnya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia punya tetangga Ansari, dia bilang, sehari saya yang turun ke Nabi, sehari tetangga saya. Karena kan anak-anak perlu makan juga kan. Hah? Makanya mereka, Umar, sehari saya berusaha, sehari pergi ngaji. Awak? Sepanjang pekan, sepanjang bulan pergi berusaha, sebentar saja kan? Jadi, gitulah lebih kurang kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi, itu mereka, makanya mereka itu hebat. Makanya itu hebat. Kita insya Allah kalau ngikuti mereka, jadi mudah-mudahan hebat pula. Jadi ikhwani bilang, sehari, Umar yang turun sehari, kawannya ini yang turun. Nah, apa yang Umar dapat hari itu, disampaikannya ke Ansari ini. Dan apa yang dapat oleh Ansari dari Nabi pada hari itu, sampaikannya ke Umar. Tapi pernah tidak Umar nanyakan berapa orang yang nyampaikan ke saya? Hah? Apakah disyaratkan dalam jumlah besar? Apakah Umar mensyaratkan jumlah besar? Satu orang cukup. Nah, menurut tuan-tuan dan puan-puan, yang disampaikan itu ada masalah akidah? Ada? Ada nggak? Ada. Tentang Allah ada? Ada. Apakah Umar mensyaratkan kalau tentang akidah kawan, tidak bisa antum sini sampaikan? Harus seluruh penduduk Madinah menyampaikan. Ada gitu? Berarti syarat ini adalah diada-adakan. Inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan yang sekedar nama ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu sunnah baginya berharga. Sekalipun disampaikan namanya oleh satu orang asal dipercaya. Makanya Anas mengatakan, "Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak semua kami mendengarkan hadis langsung dari Nabi SAW. Walakin laisa minna man yakdzib. Tapi tidak satu pun dari kami yang pandai berdusta. Kalau kita hari ini, tak satu pun kami kecuali pandai berdusta. Serius ini, kalau tidak saya absen satu-satu. Pak, mulai deh Bapak. Siapa yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Tunjuk tangan. Saya selalu ketika mengajarkan materi jar wa ta'dil, ya, ilmu salah satu cabang ilmu hadis, dimanapun di kampus dan di lainnya, saya nanya, di antara tuan-tuan dan perempuan ini, anak-anak ini, ada nggak pernah berdusta selama hidupnya? Kalau ada, tunjuk tangan. Alhamdulillah tidak ada yang berani tunjuk tangan. Sebab kalau dia nunjuk, dusta lagi. Dia nunjuk, dusta lagi. Maka saya bilang, Alhamdulillah. Untunglah zaman ini tidak ada lagi zaman riwayat. Kalau sempat zaman ini riwayat masih ada, semua hadis kita bukan baik lagi. Maudhu'. Minimal da'ifun jiddan. Wahin. Coba apa? Seluruh kita muttaham bil kadzib. Hampir derajatnya kadzab ya, hampir. Ya, setelah itu nanti yang paling bawah sekali adalah kadzab. Kita baru muttaham bil kadzib, tertuduh berbohong. Coba belum berbukti terbohong atas nama Rasul kan belum kan? Apalagi kalau sudah banyak berbohong atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi katakan tidak, dia bilang iya. Nabi katakan iya, dia bilang tidak dengan sengaja. Ini masuk nanti. Menisbatkan sesuatu kepada Nabi, padahal bukan dari Nabi. Kadzab enggak? Banyak enggak hari ini? Banyak enggak? Banyak. Untung riwayat hari ini tidak lagi jadi patokan kita. Alhamdulillah Imam Al-Bukhari sudah siapkan bukunya, tinggal merujuk ke beliau.
Imam Muslim sudah siapkan bukunya, tinggal merujuk ke beliau. Abu Dawud sudah siapkan sanadnya. Jelas, itu aja yang kita bahas sekarang. Makanya bicara sanad hari ini tidak penting lagi dari sisi muktamad tidak muktamadnya riwayat. Karena satu, kita rata-rata tertuduh berdusta karena sering saya nak buka juga sebaran di sini. Ada yang berani ngaku tak pernah dusta? La ilaha illallah Muhammad. Allah mastur. Semoga Allah menutupi aib kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untung tidak lagi zaman ini zaman riwayat. Kalau enggak ada satu pun yang diterima. Hampir enggak ada. Subhanallah. Itu Allah Maha Kuasa. Maka diciptakannya orang-orang seperti Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Malik, Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Orang-orang yang memang tak pernah tercatat berdusta selama hidupnya. Sekalipun sesama manusia. Untung kita sudah dapat itu. Kalau enggak, ya Allah. Makanya ketika orang barat bicara tentang Abu Dawud, tentang Al-Bukhari, mereka mengira seperti orang barat yang dusta itu jadi profesi. Kalau nak jadi orang paling hebat mesti pandai dusta. Kan gitu? Kita kalau nak jadi orang hebat sekarang harus pandai dusta. Kan gitu lah. Kalau orang dulu kalau ada penjaringan misalnya untuk suatu jabatan penting di pemerintahan misalnya, mereka pada sembunyi, pada lari. Ya ulamanya pada lari. Dan rata-rata mereka menolak. Hari ini belum lagi dananya kapan promosikan? Kapan dia promosikan? Tapi kan Bapak pangkatnya belum selesai. Tolonglah diapo kan. Bisa dinaikkan dalam sehari pangkatnya. Kan bisa? Allah musta'an. Yang penting asal mau pak hilang patuh dek ke-7. Hilang patuh dek ke-7. Allah musta'an. Yang patutnya begini, tapi karena setuju, hilang patutnya itu. Allah musta'an. Yang patutnya sianu, tapi karena tidak setuju, hilang patutnya. Jadi alhamdulillah hari ini riwayat tak ada. Dari sisi iktimad ilminya. Walaupun sanad alhamdulillah masih bersambung, yang menghidupkan mimbabi ihya'is sunnatis sanad, menghidupkan sunnah sanad. Alhamdulillah sebagian guru kita masih juga menganjurkan, dan sebagian Allah ada yang yarhamukallah sengaja mencari-cari sanad. Alhamdulillah yang rajin mencari, kumpul baginya 100 sanad misalnya. Alhamdulillah itu juga kita sokong. Tapi bukan lagi untuk mengukur ini dari Rasulullah atau bukan, enggak. Antum tinggal merujuk kitab-kitab ulama. Seperti ini kan pakai sanad dia. Asy-Syafi'i ketika meriwayatkan dari Nabi pakai sanad dalam kitab-kitabnya. Lihat kitab Akhbarana atau Hadatsana Ibnu Uyainah misalnya kan. Lalu dia sebutkan Aniz Zuhri, an Anas ibn Malik, anin Nabi SAW. Semuanya pakai sanad. Dah cukup. Alhamdulillah. Karena ilmu itu sudah dicatat oleh mereka di saat mereka melihat umat sudah tidak lagi menghafal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi as-salafus salihun mereka tak pernah berbicara masalah ini. Maka pembicaraan ini dianggap bid'ah. Naam. Walam yuhwijhumul halu ilaihi. Dan pada hari itu mereka belum butuh membahas itu. Karena apa? Semuanya orang beriman saja bahwa Al-Quran kalamullah. Selesai. Al-Quran adalah perkataan Allah. Tidak ada yang membahas. Lalu bagaimana kalau diucapkan oleh si fulan? Apa juga kalamullah? Diucapkan oleh Jibril? Apa juga kalamullah? Ketika dibahas itu terjadilah perselisihan yang tak selesai hari ini. Jelas tuan? Jelas? Ya. Kalau antum bilang Al-Quran sifat Allah, kan panjang pembahasan nanti ini. Ada yang sampai gila nanti bahas ini. Jadi kalau sudah gila dianggap wali. Kalau sudah gila dianggap wali. Allah musta'an. Ini tak perlu dibahas. Allah menyebutnya sebagai kalamuhu, sebagai perkataannya. Soal diucapkan oleh sianu, dituliskan di atas metik batu tulis, ditulis di atas kulit, ditulis di batang kayu, ditulis di dinding, ditulis di kertas, ditulis di komputer, dan seterusnya. Sebenarnya tidak perlu dibahas ini. Karena
kalamullah, kalamullah. Sama sekarang perkataan saya. Tapi tidak menyamakan ini. Iya, diucapkan oleh Syahnu perkataan saya juga. Diucapkan oleh Syahnu perkataan saya juga kan? Betul kan? Dan perkataan saya kan sifat saya. Sah? Walaupun dah dinukil oleh orang lain. Sebenarnya sisi masalah tidak ada masalah di sini. Cuman ada yang masalahkan. Kalau pindah-pindah berarti sifat Allah terpisah dari dirinya. Dan ini tak boleh secara akal katanya. Makanya membahas sesuatu yang tak perlu dibahas menyebabkan kita salah bahas. Akhirnya umat berpecah gara-gara bid'ah ini. Lalu kita hidupkan sunnah Nabi, sunnah memecah belah, bid'ah menyatukan. Subhanallah. Wa innama hadatha al-kalamu fil lafzi min ahli at-ta'ammuq. Ini perkataan beliau nih ya, bukan saya ya. Yang hanya terjadi pembicaraan tentang masalah lafzi bil Quran ini min ahli at-ta'ammuq, dari orang yang suka menggali-gali terlalu dalam. Akhirnya dia tertimbun. Wa zawil hamaq, dan orang-orang yang dungu. Alladzina atau bil muhdatsat, yang datang membawa sesuatu yang baru dalam agama. Wa habahathu ammanuhu anhu, lalu mereka mulai meneliti sesuatu yang mereka dilarang untuk melakukannya. Minad dhalalat, berupa kesesatan-kesesatan. Wa zamimil maqalat, dan perkataan-perkataan yang tercela. Wa khadu fima lam yakhud fihi salaf min ulama'il Islam. Lalu mereka masuk ke ruang yang ulama salaf dari kalangan kaum muslimin tak pernah masuk ke dalamnya. Jadi ada ruang yang tak perlu dibahas. Makanya ada yang bertanya, kan Jibril bertanya ke Nabi SAW kan? Bertanya ke Nabi, atau sahabat bertanya ke Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan bahwasanya seluruh ayat kita ini sudah ditakdirkan begini, takdirkan kaya, takdirkan miskin, takdirkan soleh, takdirkan toleh, takdirkan masuk surga dan masuk neraka. Lalu ada yang nak membahas ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa lagi kita beramal? Saya dah jelas masuk surga, dah jelas masuk neraka. Untuk apalagi beramal. Apa jawaban Nabi? Ini tidak usah dibahas. Ini tidak usah dibahas. Ini bukan ruang kita. Tapi yang kata Nabi SAW, katakan i'malu, beramallah. Sebab kamu kan nggak tahu apa takdirnya kamu. Kamu tidak tahu apa takdirnya kamu. Mudah-mudahan dengan beramal, dan memang Allah, Nabi katakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan mendapat apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, kalau antum dimudahkan beribadah, maka bergembiralah. Mudah-mudahan ini takdir kita untuk menjadi orang saleh. Jadi tidak ada, Nabi tidak usah dibahas itu. Sebab ini ruang Allah Tabaraka Ta'ala yang bahas, ya kita tak perlu bahas. Yang penting takdir itu ada. Nah, ketika orang sebagian mutaakhirin, bahkan sejak zaman sahabat lagi sudah ada bibit ini, yaitu Ma'bad al-Juhani di Basrah, mulai membahas, mendalami masalah takdir, akhirnya pusing sendiri dia. Sehingga membentuk aliran Qadariyah. Akhirnya Abdullah bin Umar di kalangan sahabat Nabi SAW, anak Umar bin Khattab, yang banyak berikan hadis, katakan kepada Ahlul Basrah, saya tak ada hubungan dengan dia dan dia tak ada hubungan dengan saya. Apa maksudnya? Dia bukan lagi saudaraku sesama beriman. Karena Allah menyuruh kita beriman pada takdirnya. Lalu dia membantah takdir dengan alasan, kalau gitu, untuk apa beramal? Kalau itu Allah tidak adil. Masa saya sama-sama lahir dari perut ibu yang sama, tiba-tiba abang saya kaya, adiknya miskin. Allah nggak adil katanya. Dia menghujat Allah dengan itu. Akhirnya apa? Supaya Allah tidak dihujat. Menurut dia, supaya menyucikan Allah, maka akhirnya dia tentang takdir itu. Walaupun puluhan ayat, walaupun ratusan hadis yang mengatakan kul inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dia tolak itu. Gimana cara tolaknya? Lahirlah bibit-bibit takwil. Makanya siapa yang klaim bahwa takwil adalah manhaj sahabat,
berarti tidak paham sahabat. Tidak paham sahabat. Bibit-bibit itu lahir selalu dari membahas sesuatu yang tidak boleh dibahas. Makanya Nabi SAW tidak suka orang-orang yang banyak berbicara terlalu mendalam. Banyak hadis tentang itu. Wallahul musta'an. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qadu fima lam yakhud fihi salafu min ulama Islam. Mereka masuk ke ruang-ruang menyelami sesuatu yang tidak diselami oleh as-salaf dari kalangan ulama Islam. Faqala al-Imam Ahmad hadzal qawla fi nafsihi bid'ah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan ini membicarakan ini adalah bid'ah, tidak pernah terjadi di kalangan as-salaf. Jadi istilah salaf itu bukan diada-adakan oleh Wahabi. Ini dulu begitu, sekarang sudah mulai menerima perkataan salaf, tetapi dijadikan as-salaf itu seperti ahli ta'wil dan ahli tafwid. Allah musta'an. Wa min haqqil mutadayyini ayyada'ahu, dan merupakan hak bagi orang yang beragama dengan baik. Al-mutadayyin, orang yang agamis, ya. Orang yang beragama dengan baik, ayyada'ahu, meninggalkan membicarakan ini. Tapi awak bicarakan juga nih Ustaz. Nah, ini kan masalahnya orang sudah bicarakan supaya kita menyuruh tidak usah dibahas lagi masalah ini. Nah, karena debat pun tak akan menyelesaikan. Yang sudah berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk, dia tak akan bergeser. Kecuali kita bawa Rasulullah ke depannya mungkinlah. Kalau hadis, itu kan pemahaman Ustaz terhadap hadis katanya. Dia dari takwil memang. Perkataan Allah ditakwil. Perkataan, apalagi perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita bawakan perkataan ulama, oh tidak itu maksudnya. Seolah-olah ulama itu berbicara dengan kalimat yang tidak diketahui maknanya. Allah bicara dengan kalimat yang tidak dipahami maknanya. Allah musta'an. Ayyada'ahu wa kulla bid'atin mubtada'ah. Dan meninggalkan ini dan meninggalkan seluruh bid'ah yang diada-adakan. Wala yatafawwahu bihi, dan tidak banyak berbicara tentang masalah itu. Yatafawwa minal fah, artinya selalu mengucap-ucapkan masalah ini. Wala bimithlihi minal bid'ah mubtada'ah, dan tidak pula berbicara tentang bid'ah-bid'ah lain yang semisalnya. Wa yaqtasiru ala ma qalahu salaful muttaba'ah, dan dia merasa cukup dengan apa yang dikatakan oleh as-salaf yang diikuti. Annal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk, wala yazidu alaih, tak perlu ditambah lagi lafzi atau ghairu lafzi dan sebagainya, illa takfir man yaqulu bi khalqih, kecuali mengafirkan orang yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Ini di antara as-salaf. As-salaf salih ini sepakat mengatakan itu. Bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan banyak ucapan mereka, sebelumnya sudah nukil. Bahwasanya orang yang mengatakan itu membawa kepada kekufuran. Masih ingat sebab yang 3 yang kita sebutkan kemarin. Kenapa disebutkan kafir oleh mereka? Pertama, mereka keras karena masa itu sunnah dominan. Sunnah dominan supaya umat tidak dekat-dekat dengan ilmu yang bid'ah itu. Maka mereka tegas. Kalau kita tegas-tegas sekarang dianggap takfiri kita nanti. Ya, membacakan ini aja sudah cukup untuk membuat kita terduduk. Tapi kenapa mereka kafirkan? Satu, Allah membedakan antara perintahnya dengan makhluknya. Berarti makhluk perintahnya bukan makhluk. Yang kedua, Allah mencipta dengan perkataan. Nah, kalau seandainya perkataan Allah makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan kun itu perkataan apa bukan? Perkataan Allah. Nah, kalau seandainya perkataan Allah makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Kufur enggak? Kalau ada yang meyakini makhluk mencipta makhluk, kafir enggak? Ya kafir. Jelas? Kemudian Nabi mengajarkan kita meminta perlindungan kepada Allah dalam banyak doanya dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah perkataannya. Nah, kalau berlindung kepada makhluk berlindung enggak berlindung kepada makhluk? Enggak. Wa inna rijalan minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Karena Allah melarang kita minta perlindungan kepada
makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak boleh bilang a'udzu bidasman minal asad. Aku berlindung kepada Ustaz Dasman dari singa. Allah musta'an. Jadi tidak boleh. Berarti dengan 3 sebab ini menyatakan Al-Quran makhluk bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah yang selamat apa? Dia ada ilmu yang sebenarnya gimana? Tidak usah dibahas kawan masalah ini. Pelik sekali. Antum sendiri bikin hilang. Jadi wali majzub antum nanti. Ya, wali yang hilang akal. Tidak usah ya. Tidak usah dibahas. Kita cukup katakan Al-Quran menyatakan hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Dan para ulama sepakat mengatakan, ulama salaf ya, sama sunnah, bukan ulama bid'ah, ulama sunnah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran kalamullah ghairu. Jelas? Jelas? Kalau jelas sudah selesai. Besok kita sambung lagi insyaallah. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Memang jelas sekali. Memang jelas sekali. Kalau tidak ada tanya berarti jelas sekali. Jadi intinya membicarakan ini bid'ah. Jadi kita sekarang ini bikin iya kita termasuk bid'ah sekarang nih membicarakan ini. Cuman apa? Karena seperti kalau dulu as-salaf tidak perlu membicarakan ini. Tapi kita terpaksa membicarakannya supaya menjelas bahwa masalah ini bid'ah. Nah, kadang-kadang terpaksa bikin bid'ah untuk menjelaskan terpaksa bikin bid'ah untuk menjelaskan bid'ah. Jelas ya? Nah, makanya mohon maaf saya kadang-kadang ini saya jelaskan. Kadang-kadang diundang orang untuk peringatan Isra Mi'raj. Maulid Nabi. Saya lihat, kalau memang dakwah sama sekali tidak sampai ke situ, atau susah menyampaikan hak di situ, ini kesempatan. Saya masuk. Tapi saya jelaskan. Ini irtikabu akhafid dararain. Dalam fikih ada mengambil resiko paling ringan untuk menghilangkan risiko yang lebih berat. Makanya tuan-tuan sebelum nanti nuduh saya, tanya saya dulu ya. Tanya dulu nanti. Tanya ke saya, Ustaz kok hadir di situ? Nanti saya bawa antum hadir. Ya, saya bawa antum hadir nanti. Ya, saya tunjukkan. Inilah sebabnya saya hadir. Kenapa saya hadir? Bukan karena mengatakan itu sebagai sunnah yang jelas enggak sunnah, jelas enggak. Jelas. Ya, sekarang antum masuk ke mall, banyak enggak orang yang dilihat di situ? Terus antum masuk juga? Saya ulang lagi. Melihat yang tak boleh dilihat. Sepakat enggak? Enggak boleh. Ya tak? Antum masuk enggak? Masuk juga, alhamdulillah. Kenapa masuk? Kenapa masuk? Ada keperluan mantap. Pada keperluan pribadi. Sah? Baik, sekarang masalah memperingati Maulid, Isra Mi'raj dan nuzul Quran misalnya. Ya. Dia sepakat enggak boleh? Enggak. Khilaf. Ada yang bilang tidak masalah ini. Antum bilang sepakat, Jemaah Ubay pun bersepakat. Tapi di kalangan ulama ada yang mengatakan enggak apa-apa. Ya. Karena yang disebut bid'ah langsung oleh mereka itu perayaan-perayaan yang di dalamnya banyak ritual-ritual yang seperti menghadirkan Nabi SAW. Tapi kalau hanya sekedar ceramah, berapa banyak guru kami tanya di Madinah, kalau hanya sekedar ceramah, sebaiknya juga ditinggalkan. Tapi kalau masalahnya diperlukan, tidak apa-apa pergi. Jelas? Nah, tapi antum tuduh nanti Ustaz bid'ah barangkali enggak ya? Nah, berarti ada setidaknya ada lebih ringan daripada antum mendengarkan yang haram di dalam mall dan sebagainya. Pada kepentingan antum pribadi. Ini kepentingan umat. Jelas? Kalau sempat nanti saya diundang oleh Pak Jokowi. Nah, antum, saya minta antum rekomendasi saya pergi apa enggak? Pergi, alhamdulillah. Ya, jadi ada hal-hal yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan dakwah. Dan itu memang tidak boleh kita yang tidak berilmu dalam menilainya. Ya tidak boleh. Kalau nak klarifikasi silakan. Tapi kalau untuk membuat nilai jangan. Sama dengan antum bilang nanti. Ternyata yang paling hebat bahasa Arab di Riau ini Ustaz Dasman. Lalu saya tanya antum pandai bahasa Arab? Oh enggak Ustaz. Gimana cara menilai?
Ya, kan banyak gitu tuh. Oh ternyata yang paling hebat di antara imam Masjidil Haram tuh misalnya Syekh Sifulan ya kan. Antum ahli qiraat? Enggak. Coba baca, masih belepotan bacaannya. Di mana antum dapat penilaian? Perasaan aja lah. Perasaan. Jadi mohon ya untuk hal itu. Jadi bukan kadang-kadang ini banyak dalam dakwah akan antum temukan. Kalau baca dalam buku nanti maka tidak boleh fatwa itu dinukil ya. Fatwa itu tidak boleh dinukil. Harus diterapkan sesuai keadaan dan ininya. Dulu banyak. Nanti pernah saya juga ditahzir gara-gara itu. Ketika saya menukil Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala, di masanya terjadi fitnah khawarij dan banyak stabilitas keamanan tidak terjamin, banyak perampokan. Akhirnya dia memelihara anjing di rumahnya, akramakumullah. Padahal dia adalah imam besarnya mazhab Maliki di masanya. Dia yang paling hebat mazhab Maliki di masanya, di Andalus, di Kairouan, masuk di Tunisia sekarang. Lalu ditanya oleh muridnya, murid kan ada yang kritis nih, ya, bukankah Imam Malik di antara imam mazhab yang paling keras dalam masalah ini adalah Imam Malik, melarang itu? Dia jawab, kalau Malik hidup pada zaman kita ini, dia tidak cukup melihara anjing, dia akan ambil singa untuk jaga rumahnya. Apa sebab? Bukan dia menghalalkan, tidak, tapi masa ini tidak aman kecuali dengan menjaganya dengan anjing. Makanya dia ngambil fikihnya dari kalaulah menjaga hewan kan boleh untuk gembala kan? Untuk gembala kan boleh pakai anjing kan? Untuk menggembala kambing supaya tidak diserang oleh serigala dibolehkan. Apalagi memelihara jiwa dan keluarga dari serangan penyamun. Mana yang lebih perlu dijaga? Nyawa manusia atau nyawa hewan? Saya ulang lagi. Kalau nanti kita korbankan orang nanti Idul Adha, mana yang lebih berharga? Jiwa manusia atau jiwa kambing? Nah, di situ dia istimbaknya. Jelas? Jelas? Jadi dia bukan menghukum melihara kambing di rumah boleh. Melihara anjing rumah boleh. Cuman saat ini sebagaimana Allah bolehkan. Padahal kan secara secara logis memelihara anjing untuk gembala kambing. Akhirnya kan kambing kan terbiasa dengan anjing kan, bersentuhan najis dengan, iya kan? Tapi boleh. Kenapa? Karena ada hajat. Juga misalnya, antum pelihara anjing memelihara kebun, boleh? Melihara kebun, boleh. Alhamdulillah, boleh. Baik, kebun sayur boleh. Terus anjing lewat nggak di dalam sayur itu? Baik. Terus gimana? Antum sama? Nah, kan ribet lagi saya. Nah, memelihara sayur supaya tidak dimangsa oleh hewan-hewan lain, boleh. Apalagi memelihara manusia dari dimangsa oleh orang jahat, khawarij dan para penyamun. Jelas? Jelas. Ya, jelas. Jadi masalah ini memang bukan masalah kita, tapi masalahnya para ulama. Jadi yang berhak menentukan itu adalah para alim, dan tidak dalam masalah ini tidak bisa digeneralisir semuanya. Harus ada salah hal yang masuk pertimbangan. Dan inilah kelemahan kita hari ini, ketika dapat berita langsung ditelan mentah-mentah, akhirnya menjadi fitnah di antara kita sendiri dan juga menjadi alat dan amunisi bagi orang-orang yang memusuhi dakwah ini. Allah musta'an. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Sebab sudah sering saya katakan, tidak semua yang ada di jalur yang benar selamanya benar. Ada kala-kalanya terjatuh. Nah, kalau antum terjatuh, jangan cuma itulah. Dilarang laju, harus lewat aja ditinggalin. Enggak. Ambil tangannya. Dan gitu. Walaupun dia melanggar lalu lintas. Antum lihat orang naik motor dari kiri, tiba-tiba tabrakan. Matilah gitu ya. Jangan akhir. Antum berhenti, bantu, dan sebagainya. Selamatkan dia. Setelah itu nanti baru nasihat. Ini enggak. Dikata-katai dulu orang sedang kesakitan. Mana masuk ceramah waktu itu? Masuk ceramah enggak? Enggak masuk. Kan kita gitu enggak.
belum jelas salahnya sudah masuk di share begini. Kan gitu kita. Dicari umpan-umpan itu dapat, alhamdulillah di share. Masuk ceramah. Masuk. Justru nanti menyebabkan fitnah meluas kemana-mana. Oleh sebab itu, siapapun yang salah, saudara kita. Apalagi di kalangan orang-orang yang kalau difitnah besar mudaratnya, jangan segera. Sampaikan, datangi, hubungi, klarifikasi. Andainya pun dia tetap bertahan dengan kesalahannya, antum bertahan dengan ketidaksalahannya misalnya, antum harus sabar. Dakwah itu bukan sebentar. Bukankah Nabi SAW lama disakiti, tapi beliau tak pernah mendoakan dan mencaci. Ada antum dengar Nabi mencaci Abu Jahal, mencaci Abu Lahab? Kecuali turun Al-Quran yang mencacinya. Tabbat yada, dan Nabi cukup dengan itu. Jelas. Jalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik, hidayah untuk senantiasa di jalan yang benar, walaupun tidak selamanya kita tidak salah. Pasti ada kesalahan, dan mudah-mudahan dengan ada jalan benar, kesalahan itu dikurangi. Dan biasanya yang berada di jalan yang benar dan istiqamah di atas lebih mudah untuk diluruskan daripada yang sengaja untuk berada di jalan yang tidak benar. Susah dia kan. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmatnya dan memohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Sampai jumpa kembali insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.